Di materi kali ini kita bakal bahas salah satu konsep paling penting di trading, yaitu adalah breakout. Breakout ini sering banget jadi momen di mana harga bergerak cepat dan jadi peluang besar buat entry. Tapi banyak trader gagal karena salah ngerti breakout. Makanya di sini gue bakal jelasin dari dasar sampai cara pakainya biar kalian benar-benar paham, bukan sekedar cuma hafal ya. Pembahasan yang akan gue bahas yaitu mencakup apa itu breakout, pengertian chart patterns breakout, 3 jenis breakout yang wajib diketahui, breakout entry market, dan yang terakhir, poin paling penting yaitu adalah psikologis breakout. Kalau kalian pengen skip poin paling pentingnya, gak masalah, karena tujuannya adalah kita memberitahu secara to the point. Oke, di sini ada pengenalan breakout, yaitu adalah kondisi ketika harga menembus level penting seperti support, resistance, trendline, atau zona sideways dengan momentum yang kuat, menandakan adanya potensi tren baru atau perubahan kekuatan buyer dan seller. Nah, di sini ada contoh dari breakout trade, yaitu adalah harga menembus resistance, misalnya di sini dia posisi konsolidasi, lalu dia menembus dari resistance-nya, lalu close candle-nya di atas, baru dia bisa dinyatakan breakout. Harga lalu lanjut naik menjadi bullish. Ya, ini sebaliknya ya untuk bearish, yaitu adalah ketika dia menjadi area support dan resistance-nya, dia break ke bawah bearish ya, lalu dia close candle, bisa disebut breakout bearish. Itu contoh basic dari breakout trading. Nextnya di sini pengertian chart patterns breakout. Chart patterns adalah pola pergerakan harga yang terbentuk secara alami di market dan berulang dari waktu ke waktu. Bisa dibilang kebiasaan market, juga bisa dibilang kebiasaan manusia ya. Pola-pola ini muncul karena perilaku psikologis trader yang juga berulang, seperti rasa takut yang disebut fear, atau serakah, greed, atau penantian keputusan wait and see, yaitu adalah fase konsolidasi. Ya, ini wait and see apakah dia akan break ke atas dari resistance trend line atau support trend line. Kalau kalian cek di Google, di mana banyak sekali ya untuk chart pattern yang kalian hafal. Menurut gua jangan dihafalin ya, banyak orang-orang pada menghafal ya untuk chart patterns, padahal itu nol, sama sekali tidak berguna ya. Mendingan kalian paham dan mengerti tanpa menghafal. Yang perlu kalian pahami adalah pola-pola ini terbentuk karena perilaku psikologis trader yang berulang. Jadi bukan karena market niat bikin pola ya, tapi karena emosi manusia ya, rasa takut, serakah, ragu itu terus berulang. Ibaratnya kalau kalian harus pahami, kalau emosi manusia bisa digambar, ya jadinya pola-pola kayak gini. Sekarang kita ambil contoh lagi, salah satu pola yang paling sering muncul yaitu adalah flag pattern. Kalau kalian lihat di Google, bentuknya hampir selalu sama. Kenapa? Karena ini mencerminkan kondisi market yang lagi istirahat sebelum lanjut ya, bisa dibilang. Biasanya setelah harga naik atau turun kuat, market bakal konsolidasi sebentar, baru lanjut lagi. Itulah yang disebut continuation breakout. Apa sih continuation breakout itu? Gua akan jelaskan di next slide selanjutnya ya. Jadi di sini ada ciri-ciri bullish flag, yaitu adalah ada tren naik kuat sebelumnya, tiang benderanya di sini biasanya miring sedikit ke bawah atau datar, ini untuk flagnya ya. Lalu dia breakout ke atas untuk lanjutkan bullish. Bentuknya kalau kalian samain sama bendera, ini hampir mirip flag, itu adalah bendera. Yang di sini tiangnya, di sini adalah flagnya, lalu dia melanjutkan dari trennya ya. Ini adalah salah satu contoh bullish flag pattern. Apa aja sih 3 jenis breakout ini? Itu adalah continuation breakout, yang dimana untuk melanjutkan tren sebelumnya, contoh uptrend lalu konsolidasi dan dia breakout naik, itu tren langsung berlanjut. Seperti yang tadi, yaitu adalah flag pattern, dia uptrend terlebih dahulu lalu dia konsolidasi membentuk flagnya dan breakout naik, lalu bisa dibilang tren lanjut ya, breakout. Nah di sini ini berbeda sekali ya. Di sini ada reversal breakout, yang dimana breakout membalikan tren ya. Contohnya downtrend, lalu dia menjadi konsolidasi, breakout resistance, dan tren langsung berubah jadi naik. Selanjutnya di sini ada fake out yang harus kalian hindari, yaitu adalah fake out. Breakout ini adalah breakout palsu. Harga menembus level penting namun gagal melanjutkan tren. Jadi dia itu mau breakout tapi gak jadi gitu, malah balik ke konsolidasinya. Langsung aja di sini gue jelaskan secara visual untuk continuation breakout, yang dimana cirinya adalah terjadi di tengah tren yang sudah berjalan seperti ini. Biasanya muncul setelah konsolidasi singkat atau pola chart seperti flag, pennant, atau triangle. Ya di sini kita cek dia trennya bullish terlebih dahulu ya, naik,
lalu dia berkonsolidasi di range tertentu, dia breakout dari trennya, ini adalah tren resistance-nya, dan dia melanjutkan dari bullish-nya ya, melanjutkan dari trennya. Ini kita bisa cek sini ya, bullish, lalu dia breakout ya di sini, close candle ya, parabolic move, close candle, lalu dia melanjutkan dari trennya. Ini ada kebalikannya dari bearish continuation. Kalau kita cek sini dia bearish ya, melakukan bearish dan konsolidasi. Setelah itu dia breakout dari area supportnya di sini, dan ketika dia breakout, dia close candle, lanjutkan trennya ya. Kesimpulannya, continuation breakout cocok untuk strategi trend following ya, karena kita hanya mengikuti tren yang sudah berjalan dengan konfirmasi breakout untuk lebih aman. Ya, ini kalau kalian pengen cari aman, kalian bisa melanjutkan dari tren yang sedang kuat-kuatnya. Misalnya tren itu lagi bullish strong, kalian tinggal tunggu fase dia di mana nge-pause ya, kayak gini ya, dia di pause ya, konsolidasi sebentar, lalu dia melanjutkan dari trennya. Tapi harus kalian ketahui yaitu adalah konfirmasi ketika dia close candle seperti ini ya. Dia breakout, close candle, lalu dia melanjutkan dari trennya. Ini biasanya yang paling clean dan banyak dicari trader karena kita ikut arah mayoritas market gitu ya, bisa dibilang ya. Oke, di sini next ya. Ini next level lagi ya dibanding yang tadi trend following untuk breakout. Sini adalah reversal dari breakout. Kita cek bullish reversal itu seperti apa. Cirinya reversal breakout itu harga nembus area penting dan malah berubah arah dari uptrend jadi downtrend. Misalnya ya, di sini dari uptrend menjadi downtrend, atau sebaliknya di sini ya, dari downtrend menjadi uptrend. Biasanya ini terjadi kalau tekanan market udah mulai berubah. Reversal breakout itu terjadi setelah tren panjang yang mulai melemah. Misalnya di sini ada tren bearish, di sini dia konsolidasi, set konfirmasi parabolic move, sini close candle, lalu dia reversal dari trennya. Ini juga sebaliknya, dia itu dari strong market ya, ya bullish di sini, konsolidasi, terkonfirmasi di sini yaitulah close candle di bawah dari area supportnya, lalu dia reversal dari trennya. Kalau kalian mengambil reversal breakout ini, kalian akan mengambil reward yang jauh lebih besar dibandingkan trend following, yaitu adalah continuation breakout yang barusan ya. Ini lebih next levelnya lagi, karena kalian itu mengambil entry di momen yang dimana itu lebih awal ya, untuk kalian entry bullish ya, sebelum yang lain melakukan trend following ya. Jadi ini ketika udah paling bawah kalian entry di sini, itu akan rewardnya jauh lebih besar ya. Selanjutnya di sini adalah fake out, musuh dari breakout ya. Ini harus kalian hindari. False breakout, ciri-cirinya adalah tidak ada momentum kuat setelah breakout. Breakout terjadi dengan candle kecil atau hanya wick tanpa close di luar level. Nah, misal sini kalau kalian cek di sini, dia hanya nge-wick aja ya, tanpa ada close candle atau tanpa parabolik ya. Di sini kalian cek juga ya, ada close candle di atas dari area resistance-nya atau area supportnya ya, di sini ya. Lalu kalian dimanipulasi, kalian hit SL di range tersebut ya. Misalnya kita cek di sini, ini dia memang tidak nge-wick dan dia close candle, tapi dia nggak parabolik. Oke, jadi hanya sebatas ya close sedikit aja ya. Kalau kalian cek di time frame selangkah lebih maju, 15 menit jadi sejam, ya mungkin ini hanya wicknya aja. Jadi kesimpulannya, untuk fake out sering digunakan oleh market maker untuk mengambil likuiditas trader sebelum menggerakkan harga ke arah yang sebenarnya. Kalian kena manipulasi di sini. Karena itu penting untuk menggunakan konfirmasi breakout valid sebelum entry ya. Seperti yang tadi gue bilang, itu adalah ketika parabolik dan close candle. Makanya penting banget jangan entry asal tembus, harus nunggu konfirmasi terlebih dahulu ya. Lalu bagaimana sih cara entry yang baik dan benar? Nah, di sini gue akan kasih kalian pengalaman entry yang jauh lebih baik, jauh lebih aman. Nah, walaupun tidak ada yang 100% win rate, cara entry yang lebih aman itu bukan langsung pas breakout, tapi nunggu retest terlebih dahulu. Harga breakout dulu, lalu balik ke area yang ditembus, baru kita entry lagi. Kenapa? Karena itu tanda kalau area tersebut udah valid. Dengan cara ini kita bisa menghindari fake out, entry lebih tenang, dan punya risk management yang lebih jelas. Intinya sabar sedikit, tapi entry jadi lebih berkualitas gitu. Harga berhasil breakout dan close jelas di luar area resistance atau support. Kita cek ya, dia breakout ya, parabolik yang gue udah bilang tadi, breakout dan close candle. Dia retest lagi kembali ke area resistance tersebut, bisa dibilang SNR flip ya di sini. Dan
kita bisa entry di range tersebut. Ya, baru kita bisa melakukan sebuah long posisi. Invalidasi level yaitu adalah di bawah dari area support trendline di sini ya, untuk menutupi dari SL-nya. Nah, ini sebaliknya kita bisa cek ketika dia udah close candle sini parabolik ya, close candle, lalu dia kembali lagi ke range supportnya dan dia melanjutkan dari trennya. Kesimpulannya, entry terbaik biasanya saat harga memantul dari area retest dengan konfirmasi. Strategi ini membantu trader menghindari fake out dan entry terburu-buru ya. Jadi kita akan jauh lebih aman di range tersebut. Walaupun tidak ada yang 100% win rate ya. Untuk psikologinya adalah 90% pemula ketika breakout dia mengalami fear of missing out atau bisa dibilang FOMO ya. Takut ketinggalan peluang ya. Ketika ini udah bullish, melakukan bullish seperti ini, mereka langsung FOMO, euforia ya, terlalu percaya diri saat harga bergerak cepat ya. Dan di sini juga bisa dibilang ya fear atau ragu ya, keluar terlalu cepat karena takut rugi ya. Jadi mereka tuh menggunakan dan mengandalkan emosi ya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam trading, keputusan tidak hanya didasarkan pada analisis teknikal, tetapi juga sangat mempengaruhi psikologis manusia itu sendiri ya. Kalian juga pasti akan mengalami trader pemula, jujur aja ya. Ketika nih udah mulai pump di sini langsung buy, beli cepat beli, takut ketinggalan. Yang terjadi adalah dia melakukan retest. Nah, ketika retest itu, kalian langsung cut loss ya, tanpa mengetahui bahwa tren tersebut ada potensi untuk melanjutkan dari trennya. Banyak trader pemula yang tidak mengetahui hal tersebut. Nah, di sini ada deep psychology ya. Psikologis breakout trading adalah kondisi mental dan emosional trader ketika harga menembus suatu level penting, support atau resistance, yang sering memicu reaksi spontan seperti masuk pasar tanpa perencanaan yang matang. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk emosional yang sering dipengaruhi oleh perasaan seperti takut, serakah, dan keinginan untuk tidak tertinggal ya. Dalam aktivitas trading, khususnya saat terjadi breakout, kondisi psikologis ini sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Menurut gue ya, Benjamin Graham pernah bilang di sini, "The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists." Yang dimana di sini artinya investor yang cerdas adalah seorang realistis yang menjual kepada orang yang terlalu optimis dan membeli dari orang yang pesimis. Kalau menurut gua pribadi ya, investor yang cerdas itu bukan yang selalu benar, tapi yang bisa tetap realistis di tengah kondisi market. Makanya ada quote yang bilang ya, yang kita baca, investor itu jual ke orang yang terlalu optimis dan beli dari orang yang terlalu pesimis. Kalau kita kaitin ke breakout, kelihatan banget di market ya. Saat harga breakout naik, banyak orang langsung FOMO, ngerasa harga bakal terus naik, akhirnya mereka entry di pucuk. Sebaliknya, saat harga turun atau sebelum breakout, banyak orang malah takut, panik, dan jual di harga murah. Padahal bisa jadi itu adalah retest area ya, yang tadi kita pelajari di modul ini. Menurut gua, ini nunjukin satu hal, kebanyakan manusia itu dikendalikan sama emosi, bukan logika. Padahal kalau kita lihat dari sisi yang lebih dalam, kita diajarin buat gak berlebihan, baik dalam rasa takut maupun dalam rasa berharap. Dari sini, pelajaran pentingnya adalah trading itu bukan cuma soal analisa, tapi juga soal mengontrol diri kita sendiri. Trader yang bijak itu bisa tetap tenang saat orang lain euforia, gak ikut panik saat market gak jelas, dan gak ngambil keputusan cuman karena emosi. Karena jujur aja ya, kita cuma bisa berusaha, analisa, dan planning, tapi hasil akhirnya bukan sepenuhnya di tangan kita. Jadi penting banget buat gak serakah saat peluang kelihatan besar, gak putus asa saat hasil gak sesuai harapan, dan juga rendah hati saat dapat profit. Karena menurut gua, dalam trading itu profit dan loss itu bukan cuma angka, tapi bagian dari proses yang ngebentuk kita jadi lebih sabar dan lebih kuat.